Hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang. Jadi kita akan membahas yang pertama secara umum, jarak titik ke bidang itu memiliki garis yang menghubungkan suatu titik dengan bidang dan tegak lurus dengan bidang. Jadi misalnya ada sebuah titik, kemudian ada bidang, lalu kita buat tegak lurusnya. Kalau kita ingin menentukan jarak titik ke bidangnya, kita harus membuat proyeksi atau membuat ruas garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, seperti ini. Lalu, garisnya harus tegak lurus, ruas garisnya harus tegak lurus dengan bidang. Dan harus memiliki titik potong, dua garis yang berpotongan, dengan ada tegak lurus dan juga potongan garis potong. Secara umum materi ini, kalau kita ingin menentukan jarak titik ke bidang, yang pertama itu mengubah dalam bentuk jarak titik ke garis. Setelah itu, jarak titik ke garis sudah ditemukan, tinggal kita menentukan jarak titik ke titik. Sehingga nanti ada proyeksi titik ke garis juga. Nah, ini ada sedikit mengenai proyeksi titik garis yang pertama. Misalnya ini sebuah titik, ada namanya titik A, dan nanti ada sebuah garis, misalnya garis K. Proyeksi titik garis itu artinya dari titik A ditarik garis yang tegak lurus seperti ini. Nah, kita buat garis harus tegak lurus. Kemudian kedua garis ini akhirnya berpotongan. Katakanlah berpotongan dengan nama A aksen atau bayangan dari titik A. Maka aksen ini yang disebut titik proyeksi. Lalu yang kedua ada yang B, garisnya miring, ada namanya L. Kira-kira cara menentukan titik proyeksinya pada dasarnya itu sama. Kita tinggal menghubungkan garis yang dari titik B, tapi harus tegak lurus juga dengan L. Seperti ini. Nah, harus tegak lurus ya. Kita namakan B1. Nah, ini namanya titik proyeksi. Seperti itu. Nah, kemudian tidak kalah penting itu ada paham bagaimana langkah-langkah untuk menentukan jarak titik A ke bidang. Nah, yang kedua ini ada langkah untuk menentukan jarak titik A ke bidang alfa. Jadi kita harus proyeksikan titik A pada salah satu sisi. Misalnya sisi BC itu bisa dibilang A aksen itu adalah dari titik proyeksi A aksen itu adalah sebuah hasil dari sisi bidang alfa. Nah, yang kedua itu ada buat garis yang melalui A aksen dan tegak lurus BC. Misalnya itu ada garis K. Jadi hasil dari tegak lurus BC dengan A aksen itu namanya garis K. Lalu yang ketiga ada jarak titik A ke bidang A sama dengan itu ya jarak A ke K lagi. Seperti itu. Oke, sekarang cara untuk menentukan jarak titik ke bidang. Misalnya ada sebuah titik A dan juga bidang, namanya PQRS. Nah, kita akan proyeksikan titik A ke salah satu sisi. Yang pertama, kita itu harus proyeksikan titik A pada salah satu sisi bidang. Misalnya kita ambil QR. Nah, kita ini harus tarik garis agak lurus, tegak lurus. Kita hubungkan A dengan titik tersebut, tapi harus tegak lurus karena yang berpotongan. Misalnya ini anggap aja N. Nah, itu kita akan peroleh
tegak lurus, AN tegak lurus dengan QR. Lalu kalau sudah kita tentukan titik proyeksinya, maka kita buat satu garis lagi. Nah, pada bidang PQRS, buat garis melalui N dan tegak lurus QR. Kita buat dulu satu garisnya, nih kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini tegak lurusnya QR. Katakanlah ini namanya M titiknya. Jadi MN akan tegak lurus dengan QR. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga itu ada jarak, menentukan jarak titik A ke bidang PQRS. Sama saja kalau kita mengiris jarak titik ke garis MN. Ya, jadi bidang PQR itu sudah dipakai dengan garis MN. Kemudian yang keempat ada langkah dari proyeksikan garis dari A ke MN. Proyeksi itu berarti menarik garis lurus dari A yang tegak lurus MN. Nah, tarik harus tegak lurus. Misalnya tegak lurus dan kita kasih nama O. Nah, itu udah proyeksi. Berarti AO tegak lurus ya MN. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada jarak A ke bidang PQRS. Nah, itu langkahnya AO. Kita harus pahami alurnya dulu. Secara umum prosedurnya seperti ini. Walaupun nantinya dalam pekerjaannya tidak harus detail, tergantung bentuk dan model soalnya juga. Oke. Yang pertama ada contoh soalnya. Nah, kali ini ada 2 contoh soal. Ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm, A titik tengah PT, tentukan jarak A ke bidang QSWU. Kita jawab langkah yang pertama, setiap soal bangun ruang harus gambar. Kira-kira kita gambar bangun ruang seperti apa? Oke, ini ada kubus PQRS TUVW. Ada unsur rusuknya 4 cm. Berarti kita tulis 4 cm. PQ 4, QR 4, RV 4. Misalnya kita tentukan A di sini, di antara P dengan T. Nah, kemudian ada bidang QSWU. Nah, ini kurang lebih kalau dibuat akan menjadi seperti ini. Nah, bidangnya memang miring, tapi nggak apa-apa. Karena melihat arah dari samping itu tidak apa-apa. Karena pada dasarnya sama-sama kubus. Langkahnya masih sama, walaupun secara visual bidangnya miring, maka kita juga bisa menyelesaikan jarak titik bidangnya. Yang pertama, proyeksikan titik A ke salah satu titik QSWU. Boleh yang QS, boleh yang WS juga boleh. Nah, kita pakai WS aja biar lebih gampang karena ini bidangnya miring simetrisnya. Kita buat garis dari A ke WS. Karena A itu titik tengahnya WT. Oke. Kalau diproyeksikan harus tegak lurus. Titik P, W ini harus di tengah-tengah. Ini harus ada di tengah-tengah, atas dan bawah.
VW ini atas bawah. Nah, kita juga harus menentukan proyeksi ke salah satu sisi. Dari titik B, kita buat garis yang tegak lurus dengan WS. Tegak lurus dengan WS, tapi harus terletak pada bidang yang ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya. Kemudian garisnya itu akan memotong di BU. Ini harus tegak lurus dengan BS. Nah, titik potongnya itu kalau misal di C, berarti titik tengahnya PU. Kita hubungkan titik A dengan titik C. Nanti supaya jarak titik A dengan bidang QSWU itu sama saja seperti jarak titik A ke BC. Berarti kita harus melukiskan garis ABC misalnya di sebelah kanan. Ya. Kita buat segitiga. Lalu kita buat tulisan ABC. Kemudian dari gambar ini kita akan tentukan panjangnya. AB sama dengan BS, jadi tulis 4. AC juga sama. AC itu sejajar dengan PQ, berarti 4 juga. Panjangnya 4. Kemudian BC itu sejajar dengan QS. Panjangnya seperti diagonal bidang. Tinggal ditambahin aja. Ini jadinya 4/2. Oke, kita akan menentukan jarak A ke BC. Kita harus buat garis tegak lurus dari A menuju BC seperti ini. Tegak lurus, misalnya tegak lurus di titik O. Maka kita bisa mencari terlebih dahulu panjangnya. Panjangnya C. Oke. Jadi B sama O itu tentu sama dengan OC. Karena OC setengahnya dari 4/2 yaitu 2/2. Nah, untuk mencari yang AO, maka bisa dengan kita ubah. Karena yang OC itu sudah 2 akar, maka 4 ini harus kita ubah dalam bentuk 2 akar juga. 4 itu kan 2 kali 2. 2 yang terakhir bisa kita ubah dalam bentuk akar 4. Berarti 4 kita akan ubah menjadi 2 akar 4. Nah, yang AC ini 2 akar 4, kemudian yang OC ini 2 akar 2. Berarti yang di sini kan tinggal 4 dikurangi 2. Kita peroleh 2 akar 2. Dan berarti kalau misal panjang itu 2 akar 2, tentunya ini yang dimaksud jarak titik ke bidang. Sekian dan terima kasih.